Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Survei LSI mengatakan 76% pemilih Jokowi Ma'ruf mengatakan ekonominya semakin memburuk. Perekonomian masyarakat Indonesia anjlok lantaran pandemi COVID-19, terutama bagi warga yang berada di zona merah. Hal itu terungkap dalam sebuah hasil riset yang dilakukan oleh LSI DNJA. Tercatat sebesar 74,8% publik mengatakan bahwa kondisi ekonomi mereka saat pandemi virus corona lebih buruk dan bahkan jauh lebih buruk dibandingkan masa sebelum COVID-19. Hanya 22,4% yang mengatakan bahwa kondisi ekonomi mereka tidak berubah dibandingkan dengan masa sebelum COVID-19. Dan hanya di bawah 2,2% yang mengatakan kondisi ekonomi mereka lebih baik. Ujar peneliti LSI DNJA Ardian Sofa saat merilis hasil survei bertajuk Kecemasan Publik di Zona Merah pada hari Selasa 7 Juli. Menurut Ardian lagi, kalangan yang mengatakan kondisi ekonomi buruk merata di hampir semua segmen. Baik mereka yang kelas ekonomi atas maupun wong cilik, berpendidikan tinggi maupun rendah, tua ataupun muda dan semua konstituen partai politik. Mereka yang mengatakan kondisi ekonomi buruk juga mayoritas di pemilih Jokowi Ma'ruf maupun pemilih Prabowo Sandiaga Uno. Di pemilih Jokowi Ma'ruf sebanyak 76,3% mengatakan ekonomi mereka memburuk. Sementara di pemilih Prabowo Sandiaga sebanyak 74,2% mengatakan kondisi ekonomi juga memburuk. Sementara itu pada segmen pemilih PDIP, Partai pemenang pemilu sebanyak 77,8% mengatakan bahwa ekonomi mereka memburuk. Pada konstituen Golkar, sebanyak 74,2% mengatakan ekonomi mereka memburuk. Pada segmen pemilih PKS yang biasanya memilih musim kelas menengah yang tinggal di kota, sebanyak 70,7% mengatakan ekonomi mereka memburuk. 6 bulan dilanda pandemi COVID-19, tingkat kecemasan publik atas ekonomi mereka berada di zona merah. Mayoritas mereka mengatakan ekonomi mereka memburuk di atas 70% dan mayoritas khawatir mereka tak mampu lagi memenuhi kebutuhan pokok, yaitu di atas 80%. Sepanjang LSI DNJA melakukan survei opini publik sejak tahun 2003, tak pernah ada kecemasan publik setinggi ini. Begitu tutur Ardian Sofa. Karena itu, menurut Ardian, pemerintah sebaiknya menghindari untuk membuat kebijakan yang semakin memperburuk kondisi ekonomi warga. Kondisi masyarakat saat ini ibarat rumput kering yang mudah terbakar, sebab persepsi publik berpotensi mengubah krisis kesehatan menjadi krisis sosial dan politik. Pemerintah dibantu sektor swasta sebaiknya fokus untuk mengerahkan segala upaya menghidupkan kembali sentra-sentra ekonomi. Diketahui survei tersebut dilakukan oleh LSI DNJA secara tatap muka pada 8-15 Juni 2020, menggunakan 8.000 responden di 8 provinsi besar di Indonesia, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Provinsi Bali. Sementara margin of error sekitar 2,05%, survei juga menggunakan riset kualitatif yaitu analisis media dan in-depth interview untuk memperkuat temuan dan analisisnya. Hal ini seperti diberitakan bahwa ribuan ibu rumah tangga terlihat mengantri berjam-jam di kantor Pos Indonesia di Jalan Rambutan Depok, Jawa Barat, demi uang tunai program simpanan keluarga sejahtera PSKS Rp400.000. Nur, 48 tahun, seorang warga Pancoran Mas, mengatakan sangat membutuhkan dana tersebut. Katanya sekarang semua mahal, apa-apa mahal, cabai pun juga mahal. Begitu katanya pada hari Senin. Kata Nur, kenaikan harga bahan bakar minyak membuat hidup semakin sulit. Seluruh biaya kebutuhan hampir dipastikan melonjak.
Banyak warga yang menyesal pilih Jokowi, begitu ujarnya. Warga lainnya, Daryono, mengatakan uang Rp400.000 yang dibagikan pemerintah bisa saja habis dalam sekejap. Palingnya cuma cukup buat 3 hari, langsung habis. Buat anak biaya ongkos sekolah, istri belanja. Begitu katanya. Sementara itu, Kepala Kantor Pos Indonesia Cabang Depok, Uman Mulyana, mengatakan hari itu merupakan pembayaran yang dilakukan sebanyak 7 titik. Pelayanan di Jalan Sentosa, Kantor Pos Perunmas 1, Kantor Pos Pancoran Mas, Kantor Pos Depok Timur, Kantor Pos Cimanggis, Kantor Pos Sawangan, dan Kantor Pos Cinere. Dalam mengantisipasi penumpukan RTS, maka pihak kantor pos membagi dalam 2 hari agar tidak menjadi penumpukan. Untuk pengambilan dana bantuan langsung tunai pun berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya, karena dana tersebut akan tersimpan di dalam rekening giro pos masing-masing si penerima. Beda dengan tahun lalu yang dikembalikan ke pemerintah bila tak diambil. Hal lainnya pun juga diungkapkan oleh pendukung berat Jokowi. Salah satu warga dari Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara, Supiati, 37 tahun, mengaku pernah menjadi pendukung berat Joko Widodo saat dulu mencalonkan sebagai calon presiden di pemilu 2014. Namun, Jokowi disebut telah melanggar kontrak politik dengan warga di Kampung Akuarium. Biasa sih ya. Supiati, warga situ, juga bercerita ia sebenarnya adalah pendukung berat Jokowi sejak dulu maju dalam Pilkada DKI 2012 bersama dengan Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan lanjut ke Pilpres 2014 bersama dengan Yusuf Kala. Pilkada dulu saya juga ikut Jokowi, sampai saya ninggalin anak ikut konser joget-joget di Senayan GBK 2014 dulu. Megang tangannya Jokowi aja udah seneng banget. Sekarang mah ya Allah, udah enggak lagi lah. Enggak lagi. Megang tangannya Jokowi aja udah seneng banget. Sekarang mah ya Allah, udah enggak lagi. Kayak gimana gitu? Kata Supiati kepada redaksi Suara.com. Perantau asal Makassar, Sulawesi itu mengaku sempat ada kontrak politik antara Jokowi dengan warga Kampung Akuarium agar mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera. Dia kan ada kontrak politik dulu di sini. Bilangnya nggak ada penggusuran. Cuma kenapa dia udah jadi presiden, janji-janjinya ya lupa. Nengok kita aja nggak pernah. Kata dia. Selain janji politik, ibu dari 5 anak ini juga mengaku pernah mendapatkan beberapa kali bantuan selama masa kampanye mulai dari sembako hingga uang tunai. Waduh, bukannya selagi dah. Kalau punya duit, sembakonya saya pulangin aja. Saya dapat banyak waktu itu. Ungkap Supiati. Ibu ini aneh-aneh aja. Supiati yang kesehariannya mengurus rumah itu sebenarnya sempat ditawarkan Pemprov DKI Jakarta untuk pindah ke rumah susun Cakung Barat, Jakarta Timur sebelum Kampung Akuarium digusur pada tahun 2016 yang lalu. Namun dia lebih memilih tetap bertahan di tenda pengungsian bersama dengan 80 kepala keluarga dari Kampung Akuarium lainnya dengan alasan anaknya tak mau pindah sekolah dan susah untuk mencari mata pencaharian baru di rusun. Sebelumnya pun juga diberitakan bahwa biaya hidup serba naik di era Jokowi 2.0. Dari CNBC Indonesia, pemerintah sudah mempersiapkan beberapa skenario kenaikan tarif yang berlaku di tahun 2020 ini. Beberapa tarif bahkan sudah diberlakukan sejak 2019. Tarif-tarif yang akan dinaikkan ini tidak terlepas dengan kebutuhan rakyat sehari-hari. Apa saja tarif tersebut dan bagaimana dampaknya pada perekonomian di Indonesia? Harga BBM yang naik turun. Nah, inilah daftar tarif yang akan naik pada tahun 2020. Masyarakat pun harus siap-siap untuk merogoh kocek lebih dalam menikmati sejumlah layanan pada 2020. Sebab pemerintah telah memutuskan untuk mengerek sejumlah tarif mulai dari cukai rokok, iuran BPJS, kemudian tarif listrik, tarif tol. Cukai rokok, desas-desusnya kenaikan ini
memang mulai terdengar pada pertengahan 2019 yang lalu. Kebijakan tersebut memang resmi ditetapkan pada Oktober 2019. Menteri Keuangan Sri Mulyani menuangkannya dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor sekian tahun 2019 tentang perubahan kedua atas nomor sekian. Tarif dari CHT sigaret kretek mesin naik sebesar 23,29%. Sigaret putih mesin SPM naik 29,95% dan sigaret kretek tangan atau sigaret putih tangan naik 12,84%. Kenaikan cukai dan batasan harga jual eceran rokok memang berlaku mulai 1 Januari 2020 kemarin. Sedangkan pita cukai akan dilekatkan paling lambat 1 Februari 2020. Dan sangat memungkinkan harga rokok pada tahun 2020 bisa mencapai Rp35.000 per bungkus. Wah, ngeri juga ya. Kemudian mulai 1 Januari 2020 kemarin, pemerintah juga resmi menaikkan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri. Dalam Blade tersebut, iuran kepesertaan untuk kelas mandiri 1 naik 2 kali lipat, dari Rp80.000 menjadi Rp160.000 per peserta per bulan. Kemudian iuran kelas mandiri 2 naik 115%, dari Rp51.000 menjadi Rp110.000 per peserta per bulan. Dan kelas mandiri 3 naik 64,7% dari Rp25.500 menjadi Rp42.000 per peserta per bulan. Kemudian tarif listrik. Pemerintah pun juga akan mencabut subsidi tarif listrik untuk golongan rumah tangga yang berdaya 900 volt ampere pada 2020. Imbasnya, pelanggan golongan harus mengikuti ketentuan penyesuaian tarif listrik. Pemberian subsidi memang membuat tarif listrik lebih murah bagi pelanggan. Dan saat ini golongan 900 volt ampere RTM hanya dikenakan tarif maksimal Rp1.352 per kilowatt hour. Sementara tarif golongan non subsidi 1.300 volt ampere hingga 6.600 volt ampere ke atas dipatok Rp1.467,28 per kWh. Kemudian tarif tol. Pemerintah juga menyesuaikan tarif tol setiap 2 tahun sekali, dan hal itu dilakukan untuk menyesuaikan dengan tingkat inflasi. Pada akhir November yang lalu, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Danang Parikesit, juga menyatakan pemerintah mengkaji kenaikan tarif pada 18 ruas tol. Rinciannya Jagorawi, Kertosono Mojokerto, Makassar Seksi 4, Cikampek Palimanan, Gempol Pandaan, Tangerang Merak, dan Surabaya Mojokerto serta lain-lainnya. Dan sebelum tutup tahun, beberapa ruas tol memang tarifnya sudah dinaikkan. Nah gengs, gimana? Kalian juga termasuk kaum-kaum yang menyesal memilih Jokowi?